Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar kalian di sana baik-baik saja dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Saya akan mengangkat sebuah cerita tentang sebuah pernikahan. Inilah ceritanya. Aku bersiap-siap di dalam kamar bersama perias pengantin. Setelah memakai gaun dan berdandan selama 2 jam, akhirnya selesai juga. Stephen mengetuk pintu kamarku dari luar, lalu dia masuk dengan pakaian yang sudah sangat rapi. Aku berusaha untuk tidak menangis saat melihatnya. Dia memelukku. Aku membalas pelukannya dan diam tanpa bisa berkata-kata. "Hentikan sekarang juga jika kamu tidak mampu untuk melakukannya," ucapnya lirih di telingaku. "Apakah kamu mencintaiku, Stephen?" Stephen menatapku. Dalam dia kemudian meletakkan kedua tangannya di wajahku. Mendekatkannya lalu menciumku perlahan. "Apa kamu butuh jawaban setelah semua ini?" Aku menggeleng pelan. Stephen memelukku dari belakang, membuatku merasa nyaman. Ponsel Stephen berbunyi. Dia menjauh dariku untuk mengangkatnya. Sepertinya Stasi sudah tiba karena Stephen segera turun untuk menjemputnya di bawah. Rudy datang setengah jam kemudian untuk menjemputku. Kami pergi bersama-sama ke tempat pernikahan kami. Prosesi pernikahan berjalan lancar selama 1 jam. Rudy menciumku di depan semua tamu dan saksi pernikahan kami. Aku sempat melihat perempuan bernama Ratih berdiri di samping Om Ivan. Dia menatapku dengan tatapan tajam. Rudy menggandengku keluar ruang untuk beristirahat. Sesampainya di kamar hotel, dia menggendongku ke atas tempat tidur. "Ruth, aku lelah." Aku menolaknya saat dia menciumku. Rudy melepaskan ciumannya dan membiarkanku bangun untuk berganti pakaian. Aku segera masuk ke dalam kamar mandi. Aku tidak bisa menahan tangisku. Aku menghapus semua riasan di wajahku dan segera mencucinya. Aku tidak ingin Rudy tahu kalau aku menangis. "Chin, nanti sore jam 4 resepsi di bawah. Apa kamu mau aku tinggal untuk beristirahat?" "Ya," jawabku segera, dan aku mendengar langkah kaki Rudy yang baru saja keluar dari kamar kami. Pernikahanku baru saja dimulai, tapi rasanya sudah hancur sejak awal. Entah apalagi yang harus kulakukan. Aku mencintai Stephen, tapi terpaksa menikah dengan Rudy, yang bahkan sejak awal sudah mengkhianatiku. Seorang mengetuk pintu kamarku dari luar, dan aku segera membukanya. Ratih berdiri di sana. Belum aku persilahkan masuk, dia langsung menerobos ke dalam kamar. Dia duduk di atas kasur kami yang telah dihias oleh pihak hotel. Mengambil setangkai mawar merah yang dia tata cantik di atas kasur lalu menghampiriku. Dia cantik, tinggi besar, kelihatan anggun sekaligus sombong. "Aku Ratih, adik sepupu Rudy. Kamu pasti belum kenal denganku." Setelah sekian lama dia memperkenalkan dirinya, menjabat uluran tangannya dengan senyum yang agak dipaksakan. "Hai, senang berkenalan denganmu, Ratih." Tapi Rudy tidak pernah bercerita kalau dia punya sepupu yang sebaya dengannya. "Aku saudara tiri dari Mama Sofa." Mungkin Rudy sibuk sampai lupa menceritakan itu. Ratih tersenyum. Aku bisa melihatnya tersenyum sinis saat memalingkan wajahnya dariku. Aku
Aku cuma diam menunggu apa yang akan dia lakukan saat ini. Usiaku belum genap 20 tahun saat ini. Sedangkan Rati sudah 26 tahun. Dan aku tahu statusnya saat ini adalah seorang janda. Oh iya, selamat atas pernikahanmu dengan Rudi. Semoga bahagia. Ratih memberikan sebuah kado kecil sambil mengucapkan selamat kepadaku. Aku mengambilnya sambil tersenyum. Entah apa yang diharapkan perempuan itu. Pikiranku dalam hati. Tak lama kemudian Ratih pergi keluar dari kamarku dan kembali ke bawah untuk mempersiapkan pesta pernikahan kami. Aku duduk terdiam di sisi tempat tidurku, memikirkan nasibku setelah ini. Setelah pernikahan Rudi membawa Cinta masuk ke kamarnya, mulai sekarang aku sudah tidak bisa mendekati Cinta lagi, terutama saat Rudi di sampingnya. Jika saat itu Cinta memilih untuk membatalkan pernikahannya, aku pasti akan membawanya pergi jauh bersamaku. Dengan pilihan papa dan perusahaan kami akan goncang lagi. Cinta pasti memiliki untuk tidak melakukannya, makanya dia meneruskan pernikahannya. Jika mereka cerai di tengah jalan perjanjian perjodohan itu, tidak akan membuat papa kehilangan perusahaannya. Berbeda jika mereka membatalkan pernikahannya. Stasi mengikuti kemanapun aku melangkah di acara tadi seperti anak kecil yang takut kehilangan mamanya. Aku merasa Stasi semakin menyebalkan akhir-akhir ini. Aku sengaja pergi bersama John dan Lee agar dia tidak terus-terusan mengikutiku. John datang menghampiriku di taman saat aku sedang duduk sendirian. Lo kelihatan banget gak bahagia bro. Cinta gue dinikahin orang gimana gue bisa bahagia lihatnya. John menepuk bahuku. Gak jodoh artinya bro. Gue berharap ini cuma mimpi buruk gue. Tapi gak taunya ini malah nyata. John memberiku sebotol minuman yang sengaja dibawanya dari bar. Lalu nyuruh gue mabuk biar lupa. Aku tertawa menerima botol minuman dari tangan John. Seenggaknya lo bisa tahan emosi lu. Bentar dari tadi lu kelihatannya mau nonjok orang. Aku tertawa mendengar ucapan John barusan. Ada benarnya juga sih. Emang dari tadi pengen bikin Rudi itu kapok. Mungkin depan kita balik ke Ausit. Buat upacara kelulusan. Setelah itu gue mau lanjut tinggal di sana Step. Lu gimana? Gue rasa gue balik ke Jakarta. Gue mesti ambil alih perusahaan papa. Kalau mau perusahaan itu baik-baik aja. Jaga bisnis papa lu sama jagain Cinta ya. Aku terkekeh, kadang di antara ketiga temanku ini cuma John yang paling dekat denganku. Karena kami lebih sering bersama dibandingkan pacar-pacar kami. Jangan kangen gue ya Steph. Kampret. Umpatku kesal sambil menoyol kepala John. Setelah beres dengan gaun pengantinku, aku segera turun ke acara pesta. Rudi menggandengku sepanjang perjalanan ke bawah. Kamu kelihatan tegang, Cin. Aku cuma tersenyum mendengar ucapan Rudi. Mungkin aku cuma kelelahan aja. Jangan capek-capek, nanti kita gak bisa honeymoon. Betapa menakutkannya ucapan Rudi. Barusan sampai-sampai, aku cuma nengir sambil menatapnya. Tidak lama kemudian kami sampai di aula. Semua tamu sudah berkumpul untuk acara seremonial. Aku mengikuti setiap acara dan mencoba untuk sedikit tersenyum. Mami bersama Imah datang ke pernikahanku. Mereka baru saja tiba karena pesawat mereka delay. Melihat mereka datang lalu aku langsung memeluknya dan menangis seketika itu juga.
Semoga bahagia, Cin, ujar Mami lirih diikuti dengan tangisannya ketika melihatku dengan pakaian pengantin. Terima kasih, Mi, udah jaga aku selama ini. Aku tak ingin membuatnya sedih kalau dia tahu bagaimana cerita di balik pernikahanku. Kamu cantik sekali, Cin. Semoga bahagia ya. Aku memeluk Imah bergantian. Kami sudah pindah, Cin. Kami bukan lagi wanita kotor seperti kata orang di luar sana. Aku dan Mami sekarang membuka usaha restoran. Aku merasa senang mendengar cerita mereka. Setidaknya mereka sudah keluar dari lubang hitam itu. Papamu yang menolongku. Mami terlihat malu-malu mengucapkannya. Aku tahu dari Steve kalau Mami adalah mantan kekasih Papa. Kedua orang itu adalah orang baik yang selalu menyayangiku. Ketika Papa menghampiri Mami, aku dan Imah pergi ke salah satu kursi untuk berbincang. Aku kangen sama kamu, Cin. Iya, aku juga udah lama gak ketemu. Aku menyeka air mata yang mengalir di sudut mataku dengan tisu. Jangan menangis, nanti make upmu luntur, ledek Imah kepadaku. Stephen datang bersama John dan Stacy menghampiri kami. Aku sekilas menatap Stephen dan cepat-cepat menundukkan wajahku lagi karena dia terus-terusan menatapku. Stephen, kenali ini, Imah, salah satu keluargaku. Imah mengulurkan tangannya malu-malu dan mereka semua bergantian menyambutnya. Stephen dan John ganteng, bisik Imah di telinga begitu melihat mereka. Aku cuma terkekeh menahan tawaku. Untung aja Stacy gak dengar, kalau dengar bisa dicakar-cakar nih si Imah. Itu tunangan Stephen, jangan macam-macam kamu. Aku berbisik kepadanya agar dia tidak senyum-senyum terus kepada Stephen. Ketika musik dimulai, mereka semua turun ke lantai untuk berdansa, meninggalkan aku dan Imah yang masih terduduk berdua. Kenapa kamu gak nikah sama Stephen? Tapi Rudy juga ganteng sih. Hanya saja dia terlihat misterius. Aku tertawa mendengar ucapan Imah barusan. Sejak kapan dia pandai menilai laki-laki? Hei, kamu malah ketawain aku? Iya, abis kamu lucu sih. Main tebak-tebakan aja. Imah tertawa mendengar ucapanku. Tapi sebenarnya ucapan dia gak sepenuhnya salah. Rudy datang menghampiriku mengajakku berdansa. Aku tinggal sebentar ya, Mah, kataku sambil mengikuti Rudy di tengah ruangan. Rudy berdiri di sebelah Stephen dan Stacy. Stephen langsung menatapku. Ketika itu juga aku membiarkan Rudy menuntunku untuk menari bersamanya. Rudy memelukku, kemudian mencium bibirku. Perlahan semua orang menatap kami. Aku tersenyum ke arah Rudy, kemudian melihat Stephen berdiri di sampingku, menatapku tanpa tersenyum. Aku tahu apa yang dia rasakan, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kulihat Stephen pergi meninggalkan lantai dansa dan diikuti Stacy, yang kemanapun Stephen pergi selalu mengekori. Rati menghampiri kami. Dengan tanpa rasa malu, dia meminta berdansa dengan Rudy. Dan saat itu Rudy sekarang jadi suamiku, cuman tersenyum senang diminta berdansa dengannya. Sayang, ini Rati, adik sepupuku dari mamaku. Rudy mengenalkannya Ratih kepadaku. Aku sudah berkenalan dengannya tadi pagi. Aku mencoba tersenyum kepada mereka berdua. Aku sudah menyapanya duluan, Ruth. Dia gadis yang manis seperti ceritamu kepadaku tempo hari. Aku sangat dekat dengan adik sepupuku. Ini boleh yang kami berdansa? Ujar Rudy meminta izin kepadaku. Kuharap kamu gak akan cemburu kepadaku, Cin. Betapa menyebalkannya ucapan Ratih barusan. Seolah-olah mereka berhasil membodohi anak kecil.
Aku tidak akan pernah cemburu dengan kalian, karena setauku Rudilah yang selalu cemburu kepadaku dan Stephen. Aku tersenyum kepada mereka dan meninggalkan mereka untuk mengambil minuman di sudut kiri ruangan. Aku melihat John berdiri di sana bersama Stephen dan segera menghampirinya. "Bitch, tidak tahu malu memang," Joan mengumpat ketika melihat Ratih dan Rudy berdansa di tengah pesta. "Mereka terlihat serasi memang," kataku sambil mengerenyitkan dahi. "Apa rencanamu setelah ini?" Stephen bertanya kepadaku sambil merangkul bahuku. "Ajak aku bersama rencanamu kalau begitu." Aku tertawa ketika Joan juga ikut merangkul bahuku. "Emang kita trio ranger ya?" Ketika kami bertiga tertawa bersama mengikat adegan superhero masa kecil kami. "Aku seperti ini biar Stasi agar curiga kalau kalian berdua memancarkan cinta saat bersama." Aku dan Stephen saling berpandangan, kemudian tertawa berbahak-bahak. John adalah sahabat Stephen, yang paling tidak terduga tapi dia paling perhatian kepada kami. Aku bahkan gak nyangka, setiap kali kami sedih, dia pasti orang pertama yang ada untuk menghiburku setelah Stephen. Aku akan berbuat perhitungan dengan mereka berdua. Kataku pelan agar tidak ada orang yang mendengar ucapanku. "Bagaimana jika dia mengajakmu bercinta?" Stephen akhirnya menanyakan hal itu kepadaku. "Butuh pengorbanan untuk membalaskan dendam, Steve, dan aku harus melakukannya." Stephen diam mendengar jawabanku. Dia sadar siapa aku saat ini, makanya dia diam. Stasi datang menghampiri kami bersama Maura dan Alec yang baru saja datang. Mereka langsung menghampiriku dan mengucapkan selamat. "Selamat ya, Jim. Nikah muda, nanti pas punya anak kamu pasti masih secantik ini," goda Alec kepadaku. "Terima kasih, Alec. Maura, semoga kalian akan menyusulnya." Alec memeluk Maura mesra. Aku iri dengan mereka bisa bersama dengan orang mereka sayang. Aku melirik Stasi yang sedang mengandeng tangan Stephen mesra. Stephen malah melirikku berkali-kali. He, lo semua kan bikin gue iri aja. Mentang-mentang udah punya pasangan." Kami melupakan John yang masih jomblo, dan kami semua tertawa melihat John. Rudy datang bersama Ratih menghampiri kami. Entah kenapa Ratih malah bersama Rudy. Sepertinya mereka berdua mengantinnya. Aku membenci sikap tidak tahu malu Ratih, dan aku bersumpah akan membalaskan semuanya kepada mereka berdua. "Aku permisi, tinggal sebentar ya Om Ivan mencariku." Ratih pamit kepada Rudy dan meninggalkan kami. "Siapa juga yang minta lo datang ke sini?" gerutku dalam hati. Rudy merangkul tubuhku dan mencium pipiku, dan aku membiarkannya. Jam 8 malam aku kembali ke kamar untuk mandi dan berganti pakaian. Rudy sudah lebih dulu berganti dan sekarang sedang bersiap-siap untuk ke bar bersama dengan teman kuliahnya dari Jerman. Aku membiarkannya pergi sendiri karena aku tidak terlalu suka dengan tempat itu. Sejak aku pergi bersama Steve dan mabuk di sana, aku jadi malas mencium bau alkohol. "Kamu gak ikut sama aku? Nanti kalau mau ikut, aku nyusul aja. Sekarang aku lagi pengen di kamar aja." Aku memilih pergi ke tempat lain yang sangat sunyi. Kebetulan hotel tempat kami berada di dekat pantai. Jadi aku memilih keluar untuk menikmati malam sendirian. Tiba-tiba saja ponselku berbunyi. Ternyata Stephen menelponku. "Kamu di mana? Kok nggak sama Rudy?" Terdengar bunyi musik yang berisik di dalam suara teleponku, seperti Stephen sedang di tempat yang sama dengan Rudy. "Aku malas, Steve. Kalau aku di sana nanti aku dikasih minuman mabuk lagi." Stephen tertawa mendengar ucapanku. Lalu dia berkata akan datang menemuiku di pantai. Entah menyelinap lewat mana, tahu-tahu Stephen berhasil mencariku tanpa diikuti oleh Stasi.
Mau naik kapal? Memang boleh? Tentu saja. Aku kaget begitu Stephen menelpon salah satu temannya. Dan tidak lama kemudian seorang datang mengantarku sebuah kunci kapal. Memangnya kamu bisa bawa? Stephen terkekeh sambil menggandengkan tanganku. Aku takut sekali ketika Stephen menarikku untuk naik ke salah satu speedboat yang biasa disewa di sana. Oh my God, aku belum mau mati bersama hari ini, Step. Sumpah aku takut banget pas tahu Stephen benar-benar akan membawaku ke tengah laut dengan speedboat. Astaga, aku gak akan mati muda sampai aku bisa bersamamu nanti. Aku tertawa dengan ucapan Steve. Jangan bilang kamu bawa aku lari dari pernikahanku, Steve. Seandainya saja aku bisa, pasti sudah aku lakukan. Stephen menyalakan mesin kapal yang membawa ke tengah laut. Aku baru kali ini naik kapal laut dan rasanya seperti takut sekaligus senang. Stephen menyalakan mesin kapal dan membawaku ke tengah laut. Aku baru kali ini naik kapal dan rasanya sangat takut sekaligus senang. Stephen menghentikan kapalnya di tengah laut, agak jauh dari pantai. Dia mematikan mesinnya dan membiarkanku menikmati sinar bulan yang terang dengan cahaya bintang di langit luas. Seketika aku merasakan ketenangan, melupakan masalahku dan juga pernikahanku. Stephen menghampiriku lalu memelukku dari belakang. Dia menempelkan pipinya di wajahku. Aku bisa merasakan kehangatan dari tubuhnya, bahkan mencium aroma parfum yang kusuka. Aku ingin seperti ini selamanya, Cin, bisikan di telingaku. Aku akan merindukan pelukanmu, Steve. Steve membalikkan tubuhku kemudian mencium bibirku perlahan. Dia melumat bibirku dengan lembut dan aku memejamkan mataku menikmati ciumannya. Aku ingin memilikimu. Steve berbisik di telingaku sambil mengucap belakang telingaku. Jangan buat tanda di tubuhku, Steve, jika kamu ingin memilikiku malam ini. Stephen terkekeh mendengar kata-kata itu. Dia mengangkatku ke dalam ruangan di kapal, merebahkanku di sana, lalu mencumbuku dengan penuh nafsu. Aku membawa Cinta masuk ke dalam kapal, mematikan lampu ruangannya dan menutup tirainya. Aku mencium dengan nafsu lalu membuka satu persatu pakaian yang menutupi tubuh bagiannya. Cinta merespon semua sentuhanku di tubuhnya. Dia terlihat menikmati sama seperti terakhir kali aku mencumbunya. Ketika aku mulai meraba bagian intimnya, dia terlihat tegang. Dan aku tahu ketika perempuan pertama kali berhubungan intim dengan laki-laki pasti akan seperti ini. Lanjut gak? Tanyaku khawatir dia merasa tak nyaman. Selesaikan saja bagianmu, karena aku pasti tidak merasakan apapun saat ini. Aku tidak pernah mengalami ini sebelumnya dengan para wanita ONS-ku dan juga pada Staci sekalipun. Artinya perempuan-perempuan itu memang bukan pertama kalinya denganku. Aku melakukannya dengan perlahan. Tidak lama kemudian, Cinta mulai merasakan kenikmatannya karena aku mendengar dia mulai mengerang berkali-kali. Tubuh seksinya yang telanjang membuatku makin bernafsu untuk menyentuh dan menjilat setiap inci tubuhnya. Ketika dia mulai merasakan klimaksnya, aku merasa senang. Ternyata seperti ini rasanya bercinta. Pantas saja kamu selalu menginginkannya. Cinta tertawa sambil memelukku. Malam yang tadinya terasa dingin sekarang malah jadi panas. Aku tidak pernah menyangka akan bercinta dengan istri orang. Minggu depan Papa dan Om Ivan akan pergi ke Singapura selama 1 tahun. Aku sedang menikmati bulan madu kami ketika Ratih menelpon Rudi sedang mandi. Aku mengangkatnya segera. Iya Ratih, ada apa? Rudi sedang mandi, nanti aku akan sampaikan pesanmu. Oh, sorry ganggu bulan madu kalian.
nanti aku akan menelpon Rudi. Oke? Rati segera memutuskan panggilannya. Dia terdengar kaget karena aku berani mengangkat teleponnya. Mulai saat ini aku tidak akan tinggal diam dengan kalian berdua, kataku dalam hati. Rudi keluar dari kamar mandi sambil menggosok rambutnya yang basah. Sorry, aku angkat teleponmu tadi, soalnya berisik banget. Rati menelpon, mungkin ada yang penting, sampai dia berkali-kali menelpon. Aku menekankan kata berisik. Sepertinya Rudi menyadari aku mulai terganggu dengan Rati. Dia menyengir dan langsung memakai pakaiannya. Aku masuk kamar mandi untuk segera mandi. Tadi malam Rudi mengajakku bercinta. Aku tidak mau, aku memang harus melakukannya sebelum tujuanku tercapai. Aku harus rela melayani nafsunya. Cumbunya tidak sehebat Steve, karena aku sama sekali tidak menikmati seperti saat aku bersama Steve. Aku bahkan sudah membayangkan Stephen saat bersama Rudi, tapi tetap saja. Mungkin karena kalau dengan Steve aku menikmatinya. Aku sudah berkonsultasi sama dokter untuk memberikanku penunda kehamilan biar aku gak akan hamil saat bersama Rudi. Aku tidak ingin melahirkan anaknya. Selain karena aku masih muda, aku juga tidak ingin berlama-lama menikah dengannya. Ketika aku selesai mandi, Rudi menungguku untuk sarapan di bawah. Rencananya kali ini kami akan naik kapal laut menuju pulau. Aku sengaja berlibur di Pulau Lombok karena aku suka laut. Mengingatku saat bersama Steve. Rudi cuti untuk berbulan madu bersama Cinta selama 1 minggu. Selesai mengurus perayaan kelulusan kuliahku, segera kembali ke Jakarta membantu papa di perusahaannya. Aku berusaha keras untuk cepat belajar dan beradaptasi agar aku bisa cepat menggantikan papa di perusahaan kami. Aku memikirkan Cinta sejak aku kembali ke rumah dan Cinta tidak ada di rumah. Hal itu membuatku, hatiku jadi gelisah. Aku tidak mau menelpon agar mengirimnya pesan, takut Rudi membuka ponsel Cinta. Jadi beberapa hari ini aku cuma membunuh kebosananku dengan pergi ke klub bersama Alex dan Lee. Itu pun jika mereka sedang tidak sibuk dengan urusan mereka masing-masing. John menetap di Australia. Entah sampai kapan, yang pasti saat ini dia sedang menikmati hidupnya selepas kuliah. Pak Stephen diminta datang ke ruangan Andre. Dania, sekretarisku, memanggilku untuk menemui papa di ruangannya. Ini hari keduaku bekerja di kantor sebagai direktur keuangan, dan aku akan bekerja bersama Cinta nantinya. Aku sengaja ditempatkan papa di bagian ini agar bisa melihat bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Sebelumnya nantinya aku akan mengelola semua unit usahanya. Untung saja Cinta orang yang rapi dan teliti dalam bekerja. Dia membuat laporan dengan sangat baik. Meskipun dia pula sambil bekerja saat ini. Cinta, aku jadi memikirkannya lagi setelah perusahaan melupakannya untuk hari ini. Aku pergi ke ruangan papa. Ternyata dia sedang bersama Om Ivan. Hai Pak Direktur. Om Ivan menyapaku ketika aku masuk ke ruangan. Papa tersenyum melihatku datang. Minggu depan papa dan Om Ivan akan pergi ke Singapura selama 1 minggu. Dan sepertinya kalian bertiga akan di rumah dan di kantor bersama. Bantu kami membereskan urusan kantor di Jakarta. Aku baru ingat kalau minggu depan mereka akan bertemu dengan klien. Dan itu artinya cuma ada aku, Cinta, dan Rudi di rumah. Rudi dan Cinta akan kembali dari bulan madunya 3 hari lagi. Jika kalian bertiga bekerja samalah dengan baik. Beres bos, kataku singkat. Selesai memberikan dokumen yang harus kutanda tangani, aku segera pergi ke ruanganku untuk menyelesaikan pekerjaanku yang lain. Dania masuk ke ruanganku membawaku laporan kerja yang selama ini dikerjakan oleh Rudi.
Aku melihat satu persatu pengeluaran yang dia reimburse ke kantor lebih banyak dari dugaanku. Sepertinya Cinta tidak pernah tahu semua laporan ini, karena Cinta di perusahaan ini hanya berstatus magang dan tidak pernah berurusan dengan pengeluaran pribadi para komisaris dan direksi. Melihat dan membandingkan laporan keuangan, Om Ivan dan Rudi, sepertinya cuman Rudi yang bermasalah di sini. Dan aku tidak akan membiarkan semuanya menjadi semakin tidak baik. Dania, tolong kamu berikan laporan keuangan saat tahun lahir. Dania terlihat kaget aku meminta semua laporannya, dan artinya dia harus masuk ke ruang dokumen dan mengambil semua owner yang berdebu. Tidak semua, ambil saja 3 bulan pertama. Aku pikir Pak Stephen akan memintaku membawa semua laporan setahun. Dania meringis, takut-takut. Aku tertawa melihatnya. Dania adalah sekretaris yang dipercaya Papa untuk membantuku di kantor. Karena selain Dania pintar, dia juga orang yang sangat jujur. Aku melihat layar ponselku, sepertinya stasi meneleponku saat aku sedang di ruangan Papa tadi. Aku malas menelponnya, jadi aku membiarkan saja. Sebuah pilihan yang tepat ketika aku meminta berbulan madu di sini, karena laut dan pantainya masih sangat indah. Aku setuju begitu diajak Rudi ikut snorkeling. Awalnya takut-takut karena dia bawa air laut, banyak sekali ikan-ikan yang berenang. Air laut terlihat sebening kaca. Aku memakai pelampungku untuk berjaga-jaga. Karena air yang terlihat bening itu pun kedalamannya lebih dari 2 meter. Dan aku pasti akan tenggelam jika tidak bisa berenang. Meskipun saat ini tinggal badanku cuma 175 cm. Aku menikmati berenang di laut lepas seperti ini. Meskipun saat ini aku bersama Rudi. Setidaknya dia terlalu banyak buruk ketika kami hanya berdua. 2 jam di laut cukup membuatku kulitku terbakar. Aku memutuskan kembali ke hotel. Selama bulan madu aku berkali-kali menolak Rudi saat berjumbuku dengan alasan lelah. Entah kenapa hatiku terus-terusan memikirkan Stephen. Kita akan kembali ke rumah Papa, tanya Rudi ketika kami sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Please deh, kan aku sudah bilang sama kamu, aku lulus aku akan tinggal di rumah Papa. Setelah itu aku akan ikut kemanapun kamu membawaku. Aku cemberut mendengar Rudi membahas masalah itu lagi. Entah kenapa dia tidak ingin tinggal bersama Papa. Dan aku tahu salah satu alasannya adalah Ratih. Ya, dia jadi sulit bertemu Ratih jika kami tinggal di rumah Papa. Pak Slamet menjemput kami di bandara ketika kami sampai jalan di Jakarta. Kebetulan lancar, jadi cuma 2 jam perjalanan kami sudah sampai di rumah. Kami sampai ketika jam makan malam. Kebetulan cuma ada Steve dan Mbak Ina di rumah. Steve sedang makan malam sendirian saat kami sampai di rumah. Begitu melihat kami datang, dia langsung menghampiriku dan mengajak kami makan malam bersama. Kalian terlihat gosong, ledeknya ketika melihat kami pertama kali. Eksotis, Stephen, balasku menimpali. Setelah makan malam, Rudi memilih kembali ke kamarku. Katanya ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Aku memilih duduk di sofa ruang TV bersama Steve. Bagaimana bulan madu kalian? Steve bertanya, tapi matanya melihat ke arah layar TV. Seolah-olah sedang berbicara sendirian. Seperti yang kamu pikirkan. Memangnya kamu tahu apa yang kau pikirkan? Mestinya aku tahu karena aku lebih mengenal Steve dibandingkan Rudi. Steve menoleh jadi menatapku. Aku tersenyum sambil melirikan sekilas. Aku takut Rudi sedang melihat kami dari ruang. Dan dia akan curiga lagi dengan aku dan Steve. Apa kalian bersama sepanjang hari? Aku cuma mengangguk, pelan menjawab pertanyaannya. Steve menghela napas, dan aku tertawa melihat frustasi seperti itu. Bagaimana jika kamu mengandung anaknya? Apa kamu akan tetap menjalankan rencanamu? Aku tertawa.
siapa yang akan aku punya anak? Gak mungkin lah. Stephen heran dengan jawabanku dan aku sengaja membiarkannya tanpa menjawab pertanyaan. Aku ngantuk, mau tidur ya. Aku pamit dan segera naik ke atas. Mulai sekarang aku tidak boleh terlalu dekat lagi dengan Steve selama Rudy ada di rumah. Aku tidak mau rencanaku gagal. Itulah sebuah cerita tentang cinta segitiga. Pernikahan yang dijalaninya hanya ke sebuah keterpaksaan karena adanya orang ketiga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar saya bisa melanjutkan semua cerita-cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.